Shalom, kita berjumpa lagi dalam Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, episode 372. Pada hari ini kita akan belajar lagi di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 42, khusus ayat yang keempat kita akan baca. Tetapi sebelumnya, marilah Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dimanapun Anda berada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pada saat ini kami membutuhkan Engkau di dalam mendengar dan menyampaikan firman-Mu lagi di saat ini. Kami mengundang Engkau bersama dengan kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan di hari ini, Tuhan turut berperkara, maka firman ini mendapat bagian di dalam setiap kehidupan pribadi dan seluruh aktivitas kami di hari ini, dimanapun kami bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Amin. Firman Tuhan datang lagi kepada kita di hari ini, terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang keempat. Dengan perikop di atas kerinduan kepada Allah, kita baca khusus ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Alkitab, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, terangkat di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang keempat, di mana diberikan tema bagi kita lagi, yaitu di mana Allahmu. Kita percaya bahwa Alkitab mencatat bahwa pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang bertentangan dan bertubi-tubi, sehingga menjadi tekanan berat dalam jiwanya. Dan pemazmur sangat gelisah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan 12 dan pasal 43 ayat 5 mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Seringkali kita berpikir bahwa hanya manusia biasa saja yang memiliki masalah. Kalau orang beriman tidak ada masalah, tidak ada soal, tidak ada problema yang dia hadapi. Kalau kita masih berpikir demikian, maka kita dikatakan bahwa kita salah paham, kita salah mengerti. Kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam pergumulan pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung bahwa di bawah langit pasti
ada masalah. Selagi masih ada di dunia pasti ada masalah. Seperti yang dirasakan oleh pemazmur yang mengatakan bahwa hatinya tertekan karena dia mengalami berbagai persoalan hidup. Kalau kita baca terus di dalam firman Tuhan bahwa setiap manusia mempunyai masalah, namun di saat menghadapi masalah, manusia memiliki banyak hal. Di antaranya manusia semakin dekat kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Manusia semakin dekat kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Dia pasti berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia semakin jauh dari Tuhan, maka semakin jauh juga dia tidak menghadiri rumah Tuhan. Semakin jauh dia tidak sempat duduk dan berlutut untuk menyembah Tuhan, Allahnya yang memberi kehidupan. Kita lihat di dalam firman Tuhan, salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikap di saat dia menghadapi sebuah masalah. Akan kelihatan di sana ketika dia menghadapi masalah, ia tetap percaya bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, pasti dia menghadapi masalah, dia pasti mengandalkan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan di dalam pergumulannya dengan doa. Ia bisa datang kepada Tuhan dalam doa. Selain dengan mereka yang jauh dari Tuhan, yang mengandalkan hikmatnya sendiri, bahkan yang jauh sekali tidak bisa memberi waktunya untuk hadir berbakti kepada Tuhan, baik dalam persekutuan tetapi juga di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana sikap pemazmur di tengah-tengah pergumulannya kalau kita lihat pembacaan di hari ini? Pemazmur memiliki prinsip jiwa yang haus kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, bahwa pemazmur adalah seorang pemimpin, seorang yang terhormat, yang memimpin satu negara menurut tafsiran Mazmur Daud. Bahwa pemazmur adalah seorang pemimpin dan segalanya dia miliki, tetapi ia masih kosong dengan hikmat dari Tuhan. Ia rasa bahwa Tuhan kalau hadir barulah semuanya lengkap. Tetapi ketika dia memiliki semua yang ada sebagai pemimpin, bahkan sebagai raja, kalau kita baca pemazmur di dalam pergumulan yang begitu berat, datang segala tantangan, masalah yang dia alami, sehingga harus kembali kepada Tuhan, bahwa semuanya dia miliki. Dia sebagai pemimpin dan sebagai seorang raja yang memimpin, dan segala sesuatu kekayaan dia dapati, tetapi ia kosong di dalam beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk ayat selanjutnya mengajak kita di dalam firman Tuhan, di dalam pasal yang ke-43, kalau kita baca terus semua ayat-ayat yang lain akan mengkait untuk kita mengenal siapakah pemazmur yang sedang bergumul dengan segala masalah atau problema.
Kita lihat pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua punya masalah, pergumulan masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat yang terus memberi kita pengertian, memelihara dan memberkati kita di dalam segala hal. Maka pada hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, semua apa yang kita miliki, kekayaan dan kita miliki dunia, sekalipun kita memiliki segala kuasa sebagai pemimpin dalam segala jabatan, tetapi ketika kita kosong, kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pekerjaan kita, maka kita pun tidak berguna di hadapan Tuhan. Akhirnya saya mau akhiri firman Tuhan di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil Klasis Iapen Selatan, episode 372. Manusia sejati hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinilah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya. Melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab, Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka, untuk sanggup mengalami dan menjalani masalah. Tentu tema ayat di dalam Alkitab yang menguatkan dalam masalah. Ayat Alkitab tentang keadaan, ayat Alkitab tentang keberhasilan, ayat Alkitab tentang kepercayaan, dan lain sebagainya. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup, pasti ada bersama dengan Tuhan. Semua harapan kita pasti kita bawa kepada Tuhan. Maka apapun yang kita alami dalam keadaan hidup kita, maka Tuhanlah yang akan bertindak di atas semua problema, masalah Bapak, Ibu, dan saya. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang telah mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Amin. Marilah Bapak, Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi, ya Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu, karena Engkau sudah memberi kami waktu dan kesempatan ini untuk kami mengikuti dan mendengar firman-Mu yang begitu sulit, tetapi Tuhan, Engkau adalah firman itu. Maka di saat ini, kiranya Roh Kudus berperkara di atas pemberitaan firman-Mu. Berkati semua yang mendengar Tabura Injil Klasis Iapen Selatan. Biarlah firman-Mu terus dikumandangkan di udara bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Maka semua orang akan diselamatkan karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan melalui siaran ini. Dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini lewat perjumpaan dalam Tabura Injil Kelas Siapen Selatan dalam episode 372. Kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan memperkenankan kita untuk berjumpa lagi di episode yang akan datang. Shalom.